Kenapa kau tidak bilang kalau ada surat wasiat? Tanya Suryong ke Cheon. Jika rumor menyebar, itu akan menyebabkan kekacauan, sahut Cheon, menjawab Suryong dengan ketusnya. Podonim, sahut lagi Suryong memanggil Cheon dengan nada sedikit lebih keras. Apa ini? Sahut juga Cheon sembari melirik Suryong dengan tajam. Kasus ini, bahkan aliansi Murim sedang mengawasinya karena ada kemungkinan seorang warga sipil mungkin telah dibunuh oleh demonic art. Terang Suryong. Aku tahu, sahut kembali Cheon dengan ketus. Terlihat juga Yeonho sedikit melerai mereka karena sedikit ada perbedaan pendapat. Kau mungkin tak menyukai kami untuk bergabung dengan penyelidikan tiba-tiba. Tapi aku mohon padamu, tolong bantu kami menemukan pelakunya. Aku mengerti. Mari kita pergi ke TKP pembunuhan besok karena sudah mulai gelap, ucap Cheon menyudahi penyelidikan mereka pada hari itu. Dia tidak akan merobohkan temboknya sampai akhir, gumam Suryong sembari memandangi kepergian Cheon di sana. Yeongnim, kenapa kau melihat punggung Podonim seperti itu? Tanya Yeonho. Ah, itu hanya kebiasaan, jawab Suryong. Mengamati atau menganalisis orang lain dan tak ada yang turun. Aku bertahan hidup di sekte darah iblis selama beberapa tahun berkat kebiasaan ini, pikir lagi Suryong dalam benaknya. Kemudian scene berganti di penginapan baik Suryong. Kala itu sembari berbaring di kasurnya, Suryong terlihat sedang berpikir. Penalaran pelakunya memang salah. Bahkan jika mereka tidak membunuhnya secara pribadi, ada kemungkinan mereka memerintahkannya, dan surat wasiatnya penuh dengan hal-hal mencurigakan. Lebih dari apapun, jejak demonic art menggangguku. Jika itu adalah apa yang kugunakan, itu bisa menjadi potongan darah. Ah, aku merasa seperti terseret ke dalam suatu yang lebih mengganggu daripada yang kupikir. Tiba-tiba, Yeonho datang ke kamar Suryong dengan tergesa-gesa. Yeongnim, ada masalah, tegas Yeonho ke Suryong. Kenapa kau begitu cerewet di tengah malam? Sahut Suryong bertanya ke Yeonho. Orang-orang mengatakan tempat tinggal penatua Hyo sedang terbakar, ungkap Yeonho menjawab. Seketika Suryong pun kaget mendengar kabar itu. Lalu Suryong dan Yeonho pun telah tiba di TKP dan menyaksikan bahwa kediaman Hyo sedang dalam kondisi terbakar hebat. Seketika terlihat Cheon menghampiri Suryong dan Yeonho. Kau sudah sampai, ucap Cheon. Podonim, apa yang terjadi di sini? Tanya Yeonho ke Cheon. Hyo-il, menyulut api. Mereka telah menemukan satu mayat yang terlihat sepertinya. Jelas Cheon menjawab, namun seketika ucapannya terhenti. Maksudmu Hyo-il bunuh diri? Sahut Suryong memotong ucapan Cheon. Ini adalah kehendak Hyo-il yang baru saja kami terima, ungkap Cheon sembari memberikan selembar kertas ke Suryong. Dia bukan orang yang menebus dosa dan dia bukan tipe yang suka membakar, ucap Suryong sembari membaca surat yang diberikan Cheon kepadanya. Sebuah pengakuan akan apa ini sudah selesai. Tersangka sudah mati, jadi aku tak yakin apa kita dapat menerima poin tambahan, ucap juga Yeonho sembari juga melihat isi surat yang dibaca Suryong. Aku tahu, sahut Suryong. Mudah sekali memecahkan kasus ini, gumam Suryong merasakan ada hal yang ganjal dalam akhir kasus yang ia selidiki. Ini tiba-tiba, tapi kasus sekarang ditutup. Aliansi Murim tak akan melupakan kerjasamamu, lalu aku akan menutup TKP. Jelas Cheon ke Suryong dan Yeonho. Lalu Yeongnim, kita harus kembali ke penginapan, tanya Yeonho ke Suryong. Tidak, ada hal lain yang ingin kubicarakan dengan Podonim. Kembalilah dahulu, terang Suryong menjawab ke Yeonho. Lalu Suryong pun pergi meninggalkan Yuseong dan menuju di mana Cheon berada. Di malam itu, tanpa ada seorang pun yang ada di sana, terlihat Cheon akan melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba ia menyadari ada seseorang yang sedang berada di belakangnya. Sontak Cheon langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang ke orang yang ada di belakangnya. Ini aku, baik Suryong,
ucap Suryong yang membuat seketika serangan Cheon itu terhenti tepat di dekat lehernya. Kau masih di sini? Apa yang kau butuhkan? Tanya Cheon ke Suryong. Karena teknik bela diri, pelakunya masih mempelajarinya, jawab Suryong. Demonic art yang tak bisa kau temukan? Tanya lagi Cheon. Ya, aku menemukannya sekarang. Ini disebut Hyulwo Demonic Art. Ini adalah salah satu dari seni bela diri para pejuang sekte darah iblis. Kau pasti sudah mendengar ceritanya. Meskipun Demonic Art membuatmu meningkat dengan cepat di awal, kedepannya akan menyebabkan masalah bagi tubuhmu. Mereka menjadi gila atau bahkan membunuhmu. Jelas Suryong ke Cheon. Ya, kenapa kau mengatakan ini padaku? Tanya Cheon kembali. Kau belajar Adyu. Hyulwo Demonic Art adalah teknik yang aman, tapi hanya saat kau telah mempelajarinya dengan benar. Terang Suryong menjawab Cheon. Seketika, Cheon pun menjadi kaget setelah mendengar ucapan Suryong. Terlihat juga mata Cheon memerah sembari menatap Suryong dengan tajam. Ini memiliki efek samping yang menyebabkan mata menjadi merah ketika emosimu tidak terkendali. Hal ini menyebabkan tubuhmu sakit, sistem pencernaan yang buruk, dan membuatmu menjadi sensitif. Kau tak memiliki emosi apapun karena kau pikir akan tertangkap kan? Lanjut ungkap Suryong ke Cheon. Aku selalu terlihat seperti ini, jawab Cheon dengan ketus sembari menahan amarahnya yang mulai memuncak. Menyadari ekspresi Cheon yang seperti itu, Suryong pun mulai tersenyum kepadanya. Pada dasarnya, kami mencurigai prajurit pengawal, tapi mereka yang telah mengalami segala macam hal tak bisa mempelajari ini dengan kehendak mereka sendiri. Selain itu, proses belajarnya sulit. Dengan demikian, seorang pemilik rumah bordil atau anak di luar nikah tidak bisa belajar ini. Tapi bagaimana dengan tubuh lemah yang sampai putus asa menjadi prajurit murim? Ucap lagi Suryong menjelaskan ke Cheon. Imajinasimu cukup liar, siapa yang akan percaya? Ucap juga Cheon menanggapi ucapan Suryong. Sepatu yang kau kenakan sudah terbakar dengan api. Tampaknya kau tak bisa mengubah sepatu setelah keluar dari tempat kejadian. Tak peduli orang seperti apa petugas itu, jika aku melaporkanmu, kau akan dipaksa keluar, tergesa-gesa merusak segalanya. Kenapa kau membunuh Elder Heo? Terang Suryong dengan tenangnya sembari bertanya lagi ke Cheon. Seketika, Cheon tidak bisa lagi menahan emosinya. Lalu kemudian ia pun menyerang Suryong. Kenapa aku membunuh Elder Heo? Karena dia adalah ayah kandungku, ungkap Cheon menjawab pertanyaan Suryong sembari terus menggempur Suryong dengan teknik pedangnya. Sontak Suryong menjadi sangat terkejut setelah mendengar jawaban dari Cheon. Hentikan, menggunakan teknik itu sama saja dengan memperpendek hidupmu, ucap Suryong memperingati Cheon yang kala itu Cheon terus menyerang Suryong dengan sangat beringas. Namun peringatan yang Suryong berikan tidak dihiraukan Cheon dan terus menyerang Suryong. Terlihat tubuh Cheon telah mengeluarkan efek samping yang ditimbulkan dari teknik Demonic Art yang digunakannya. Seketika dengan sangat gesit Suryong mengeluarkan sedikit tekniknya. Ia menangkap lengan Cheon dan dengan cepat akan membantingnya. Benar saja, dengan sangat kuat Suryong telah membanting tubuh Cheon ke lantai. Seketika itu juga Cheon terkapar dan sudah tak berdaya. Pertama tenang, ucap Suryong ke Cheon. Setelah mendengar ucapan itu dari Suryong, Cheon terlihat kaget. Kemudian ia pun mulai tenang sembari mengeluarkan air matanya. Di mana kau belajar teknik itu? Tanya lagi Suryong ke Cheon. Setelah ibuku meninggal dan aku meratap di depan kuburannya, beberapa pria dalam pakaian gelap memberiku buku teknik seni bela diri. Memberitahuku bahwa aku akan mendapatkan kekuatan besar jika aku mempelajari ini. Untuk diriku yang lemah, buku itu sangat membantu. Dan berkat itu aku bisa menjadi podu. Tapi tak lama setelah menjadi podu, Elder Heo datang kepadaku dan berkata, ia ayah kandungku dan ia menyesal atas kematian ibuku. Aku tahu kemudian, meskipun tahu bagaimana aku hidup, dia mengabaikanku. Aku memutuskan untuk membunuh Elder Heo pada saat itu. Aku bahkan tidak peduli tentang dia menawarkan seluruh kekayaannya padaku sekarang.
ungkap Cheon menjelaskan ke Suryong. Seperti yang diharapkan, itu namamu yang tertulis di surat wasiat. Terang lagi Suryong. Itu benar, tapi karena aku tidak ingin mengungkapkannya, bunuh saja aku sekarang. Aku tidak butuh uang, jelas Cheon dengan pasrah ke Suryong. Mendengar ucapan Cheon yang seperti itu, tiba-tiba Suryong kepikiran sesuatu di kepalanya. Aku tak akan melaporkanmu. Aku akan menutup mata. Ini rahasia antara kita berdua. Pungkas Suryong dengan wajah yang berseri-seri ke Cheon. Melihat ekspresi Suryong yang seperti itu, Cheon pun menjadi semakin sangat bingung. Sebagai gantinya, bagaimana dengan memberiku penawaran dalam pertukaran untuk hidupmu? Lanjut ucap Suryong sembari tersenyum lebar. Memberikan kemauanmu, tebak Cheon dengan melihat ekspresi yang ditunjukkan Suryong kepadanya. Ya, dengan syarat untuk menutup kasus ini diam-diam dan menyingkirkan efek samping dari sihir Hyolwo Demonic Art. Terang Suryong lagi ke Cheon.